warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Minianti. Saya dari program studi pendidikan biologi dengan nomor pokok mahasiswa 240 10 60009. Di video kali ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Sistematika Hewan dengan judul materi Kode Internasional Tata Nama Hewan dengan dosen pengampu Bapak Iskandar Safri Hasibuan, SPD, MTD. Pada video kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting dalam sistematika hewan, yaitu Kode Internasional Tata Nama Hewan atau International Code of Zoological Nomenclature yang disingkat dengan ICZN. Tata nama ilmiah atau nomenklatur sangatlah penting dalam dunia pendidikan biologi, terutama di zoologi. Dengan tata nama ilmiah, para ilmuwan di seluruh dunia dapat berkomunikasi dengan jelas tentang satu spesies tanpa kebingungan akibat perbedaan nama lokal. ICZN mulai dikembangkan pada akhir abad ke-19 dan terus disempurnakan hingga sekarang. Aturan ini dibuat agar setiap hewan memiliki nama ilmiah yang unik, konsisten, dan mengikuti aturan baku yang diterima secara internasional. Tujuan ICZN yang pertama, menjamin setiap spesies hewan memiliki nama yang unik dan stabil. 2. Menghindari duplikasi atau konflik dalam pemberian nama. Yang ketiga, menjadi standar internasional bagi ilmuwan di seluruh dunia. Prinsip dasar International Code of Zoological Nomenclature atau ICZN ada 5. Yang pertama yaitu prinsip nomenklatur binomial atau binomial nomenklatur, di mana setiap nama ilmiah spesies harus memiliki dua kata bagian, yaitu genus, yaitu nama genus dan nama spesies. Prinsip ini dicetuskan oleh Carl Linnaeus dan merupakan dasar penamaan modern. Contohnya ada Homo sapiens. Yang kedua, ada prinsip prioritas atau principle of priority, di mana jika suatu spesies memiliki lebih dari dua nama yang sah atau sinonim dan diterbitkan pada waktu yang berbeda, maka nama yang paling tua, yang valid dan masih tersedia atau pertama kali diterbitkan yang akan dipertahankan dan harus digunakan. Tujuannya untuk menjamin stabilitas dengan memberikan hak prioritas kepada nama yang awal, sehingga tidak terjadi perubahan secara terus-menerus. Prinsip ini hanya berlaku untuk nama yang diterbitkan setelah tahun 1758 atau tanggal resmi penerbitan edisi ke-10 Sistem Natur oleh Linnaeus. Yang ketiga, ada prinsip validitas atau principle of validity, di mana suatu nama ilmiah dianggap valid jika dipublikasikan sesuai dengan semua persyaratan yang ditetapkan oleh kode ICZN. Tujuannya untuk memastikan bahwa nama baru memiliki deskripsi yang memadai, didukung oleh penunjukan spesimen tipe yang jelas, dan dipublikasikan di media cetak yang tersedia untuk umum. Yang keempat, ada prinsip homonim atau principle of homonym. Jika dua takson atau misalnya spesies dan genus diberi nama ilmiah yang sama, maka nama yang diterbitkan belakangan atau junior homonim dianggap tidak sah dan harus diganti. Sedangkan untuk nama yang diterbitkan lebih dahulu atau senior homonim dianggap sah. Tujuannya untuk memastikan bahwa
tidak adanya dua takson dalam kategori taksonomi yang sama, yang memiliki nama persis yang sama, sehingga nama selalu unik. Yang kelima, ada prinsip tipe atau principle of typification. Setiap nama taksonomi secara permanen harus dikaitkan dengan spesimen tipe fisik yang spesifik. Tujuannya untuk menyediakan standar objektif bagi taksonomi. Untuk spesies, spesimen tipe disebut holotype atau holotipe. Jika ada sengketa mengenai identitas suatu nama, maka para zoologi akan merujuk kembali spesimen ini di museum. Untuk genus, tipe merujuk kembali ke spesies type. Aturan penting dalam penamaan ilmiah ICJN. Yang pertama, format penulisan dasar. Terdiri dari dua kata atau binomial. Kata pertama menggunakan nama genus, yang kedua menggunakan kata spesies. Yang kedua, penulisan huruf kapital. Nama genus selalu diawali dengan huruf kapital, sedangkan nama spesies harus selalu ditulis dengan huruf kecil. Meskipun nama tersebut diambil dari nama orang, tempat, ataupun dewa. Contoh yang dapat kita ambil adalah Homo sapiens. Contoh yang benar, contoh yang salah. Yang ketiga, cetak miring dan garis bawah. Nama ilmiah, genus dan spesies harus ditandai dengan bahasa non-lokal. Cara yang diterima adalah menggunakan cetak miring atau italik saat mengetik. Contohnya seperti ini. Lepas naks, dan menggunakan garis bawah ketika tulis tangan. Contohnya seperti ini. Yang keempat, singkatan genus. Nama genus boleh disingkat setelah disebutkan pertama kali dalam teks yang sama. Contohnya, setelah menyebutkan Canis familiaris dapat ditulis dengan C. familiaris. Yang kelima, pencantuman otoritas atau nama penemu. Nama penulis atau orang yang pertama kali mempublikasikan nama tersebut dan tahun publikasi sering ditambahkan di akhir nama ilmiah, walaupun ini tidak diwajibkan dalam teks umum. Contohnya ada Homo sapiens Linnaeus tahun 1758. Contoh kasus penamaan, misalnya kita menemukan spesies kembang baru. Untuk pemberian nama ilmiah, peneliti harus mengikuti prinsip dan aturan nama ICJN. Misalnya menentukan genusnya, menetapkan spesimen tipenya, menulis deskripsi ilmiah resmi, dan mempublikasikannya ke dalam jurnal ilmiah yang telah ditentukan oleh ICJN. Setelah melakukan semua langkah tersebut, barulah nama tersebut resmi digunakan. Jadi, ICJN adalah aturan yang sangat penting untuk menjaga konsistensi dan kejelasan dalam penamaan hewan di seluruh dunia. Cukup sekian hasil presentasi saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.